Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reski Yunanda. Saya akan menjadi instruktur kedua untuk course ini di pertemuan berikutnya. Halo semuanya, pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai iterative design dan design thinking dalam sebuah UI UX. Ya. Oke, ini 3 materi yang akan kita bahas. Importance of iterative design, principle of design thinking, dan user centered approach. Ya. Oke, pertama kita pahami dulu nih apa itu iterative design ya. Iterative design ini adalah sebuah pendekatan dalam mengembangkan produk yang melibatkan serangkaian tahapan yang berulang. Ya, ini dirancang untuk membantu tim desain memperbaiki dan mengembangkan produk seiring berjalannya waktu. Nah, iterative design ini terdiri dari research atau analisis ya. Terus ada planning atau ideation, selanjutnya ada prototyping atau development juga bisa, terus testing dan refining ya. Sampai testing, kadang orang juga sampai testing aja gitu ya. Terus yang terakhir ada gathering user feedback. Oke, kita mulai dari siklus iteratif ini ya. Jadi tahapan siklus iteratif design ini terdiri atas pertama ada analisis ya. Tahap ini kita memahami audiens ya, kebutuhannya apa, masalah yang perlu dipecahkan itu apa ya, dan melibatkan wawancara antar pengguna ya, survei dan analisis data. Selanjutnya ada fase planning. Di sini kita memahami konteks masalahnya dan tim desain idenya ya, menghasilkan banyak ide konsep ya, terus bikin sketsa, diagram alur atau konsep lainnya. Jadi di fase planning. Terus pada fase development kita membangun solusinya ya. Harus diubah menjadi prototype ya. Dan dapat diuji ke pengguna ya. Tapi mungkin prototype di awal belum sempurna, nanti dikembangkan lagi. Selanjutnya pada bagian testing. Nah, di sini prototipenya diuji oleh pengguna ya. Nanti pengguna memberikan umpan balik yang berupa apakah fungsinya berjalan atau tidak ya, apakah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Terus bagian terakhir ya, mungkin bisa dikembangkan juga refining, yaitu berdasarkan umpan balik pengguna, desainer kemudian mengembangkan dan memperbaiki desain untuk iterasi berikutnya. Nah, iteratif design ini penting ya, karena ini memungkinkan perbaikan dan peningkatan keberlanjutan dalam sebuah desain produk. Terus melibatkan pengguna ya, aktif dalam proses pengembangan dan memastikan produk memenuhi kebutuhan mereka. Terus memungkinkan peluang produk untuk sukses di pasar. Baik, itu untuk iteratif design. Kita lanjut ke design thinking. Nah, dalam design thinking ini ada beberapa pendekatan ya yang digunakan. Yang pertama human centered approach ya. Jadi salah satu prinsipnya paling fundamental dari design thinking, fokus pada manusia. Ini berarti memahami penggunanya, kebutuhannya gimana, pengalaman mereka seperti apa ya. Dengan memahami pengguna secara mendalam, kita dapat merancang solusi yang benar-benar efektif. Terus yang kedua, langkah-langkah design thinking ini ya, seperti lihat di gambar, ada bagian empathy, definisi gitu ya, ideasi, prototype, dan pengujian. Nah, di bagian empathy ini pada tahap awal ya, ini adalah tahap untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan ya.
Ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang mereka perhatikan melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati dengan orang-orang yang memahami pengalaman dan motivasi mereka sehingga memperoleh pemahaman pribadi yang lebih jelas tentang masalah yang terlibat. Empati ini sangat penting untuk proses desain dengan berpusat pada manusia ya, seperti design thinking. Dan empati memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang suatu masalah ya, untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna atau kebutuhan mereka. Terus ada define ya. Pada define ini kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat, kita kumpulkan selama tahap empathize atau empathy ya. Di sini kita akan menganalisis pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Kita harus berusaha mengidentifikasi masalah sebagai pertanyaan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Sebagai ilustrasi, alih-alih mengidentifikasi masalah sebagai keinginan atau kebutuhan perusahaan seperti kita perlu meningkatkan pangsa pasar produk makanan di antara remaja perempuan sebesar 5%. Nah, cara berpikir yang lebih baik untuk mendefinisikan masalah adalah jadilah gadis remaja perlu makan makanan bergizi agar dapat berkembang menjadi sehat dan tumbuh. Seperti itu. Nah, tahap define akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan mereka menyelesaikan masalah atau paling tidak memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri di bagian tingkat kesulitan minimal. Nah, pada bagian ideation atau ideate ya. Di sini kita telah memahami pengguna, kebutuhannya seperti apa. Pada tahap empathize, kita menganalisis dan mensintesiskan pengamatannya di tahap define dan berakhir dengan pertanyaan masalah yang berpusat pada user atau manusia gitu ya, dengan latar belakang yang kuat. Kita dan anggota tim dapat mulai berpikir di luar out of the box gitu ya, untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pertanyaan masalah yang telah dibuat tadi. Dan kita mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalahnya. Ya, ada banyak ratusan teknik ideation seperti brainstorming, brainwright, worst possible ideation, idea, scrappers ya. Nah, seperti pada sesi ini kita mengumpulkan ide sebanyak mungkin untuk solusi masalah yang ditemukan. Nah, selanjutnya proses prototype ya. Di sini tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil fiturnya atau fiturnya spesifik ya yang ditemukan dalam produk sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototype dapat dibagikan dan diujikan ke tim itu sendiri ya, di pertemuan lain atau kepada sekelompok kecil orang di luar tim desain. Nah, ini fase eksperimental yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Oke, lanjut bagian tes ya. Di sini desainer menguji produk secara lengkap ya, secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping ya. Nah, ini ada tahap akhir dari design thinking, tapi dalam prosesnya tetap berulang ya. Hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah yang diinformasikan ke pemahaman pengguna ya, kondisi pengguna, bagaimana cara berpikir ya, berperilaku ya. Jadi perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dari pengguna. Terakhir ada gathering user feedback ya. Di sini kita mengumpulkan umpan balik dan kunci untuk memahami bagaimana produk kita diadopsi dan digunakan oleh pengguna. Ya. Perbaikan berkelanjutan perlu ya. Pengguna memberikan wawasan berharga tentang apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Ya, di sini kita juga lakukan validasi kebutuhan pengguna. Ya, umpan balik mereka membantu memvalidasi produk ini memenuhi kebutuhan mereka apa enggak. Terus meningkatkan pengalaman pengguna juga. Ya.
Nah, metode-metode untuk gathering user feedback ini ada beragam, ada dari interview, survei, ya, user testing, user analytics, dan focus group discussion dan online feedback ya. Nanti akan dipilih salah satu metode-metodenya untuk mendapatkan user feedback. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.